Pemasaran jasa di dalam hubungan antara komunikasi, produksi, dan distribusi. Pemasaran jasa. Pemasaran jasa merupakan tindakan atau kegiatan yang mencakup semua aktivitas yang outputnya berupa kinerja yang diterima oleh pelanggan atau konsumen. Sedangkan pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen berupa jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Tujuan pemasaran jasa, commercial service, jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba, contohnya cuci mobil, di mana jasa ini bertujuan untuk mendapatkan laba dengan cara mencuci mobil customer atau konsumen. Kedua, no profit service, jasa yang bertujuan untuk kepentingan sosial. Contohnya museum, di mana jasa ini bertujuan untuk memberikan info kepada konsumen museum tanpa mengincar laba. Berikutnya yaitu baruan pemasaran jasa. Baruan pemasaran jasa adalah 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Sedangkan untuk pemasaran jasa, para pakar menambahkan 3 unsur lagi, yaitu people, process, dan customer service. Produk. Konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk, tetapi juga manfaat yang dan nilai dari produk tersebut. The after. Produk terhadap konsep the brand to commodity. Continue. Arahkan agar produk muncul dengan merek yang berbeda hingga memberi kesan spesial. Price. Keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan strategi pemasaran. Strategi penentu harga harus memperhatikan tujuan menentukan harga, yaitu bertahan, memaksimalkan laba, memaksimalkan tujuan, gengsi atau prestis, pengembalian atas investasi. Promotion. Keberhasilan promosi jasa bergantung kepada kemampuan mengidentifikasi target, kemampuan menentukan tujuan promosi, kemampuan mengembangkan pesan yang dia sampaikan, dan kemampuan memilih baruan komunikasi. People. Selanjutnya people. Berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa pelayanan yang diberikan. Untuk mendapatkan kualitas, maka diperlukan pelatihan staf sehingga karyawan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk mendorong dalam suatu kinerja yang dapat memuaskan konsumen. Selanjutnya proses. Proses dalam pemasaran jasa terkait dengan kualitas jasa yang diberikan, terutama dalam hal sistem penyampaian jasa. Yang berikutnya customer service. Pelayanan konsumen mengarah kepada aktivitas pelayanan per transaksi, saat transaksi, dan pasca transaksi. Kegiatan sebelum transaksi akan turut mengetahui kegiatan saat transaksi dan pasca transaksi. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar konsumen memberi respon yang positif dan menunjukkan loyalitas yang tinggi. Kemudian ada kegiatan produksi.
Produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Petani menanam padi, merawat tanamannya dengan memberi pupuk, padi, kemudian mengolah gabah menjadi beras adalah kegiatan produksi. Pengrajin meja dan kursi mengolah kayu menjadi kursi sekolah juga merupakan produksi. Kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang saja, tetapi juga jasa. Guru, penerjemah, dosen, jaksa adalah contoh kegiatan produksi jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kemudian ada kegiatan distribusi. Barang dan jasa yang diproduksi harus dihantarkan ke pasar atau kepada penggunanya. Beras hasil olahan petani di pedesaan harus dibawa ke kota untuk dimasak penduduk kota. Demikian juga hasil tangkapan nelayan, tentunya harus dihantarkan ke pasar. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ini disebut kegiatan distribusi. Orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi juga termasuk mengelola gudang sementara barang dari produsen sebelum dihantarkan ke penggunanya. Kemudian ada kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Contohnya, beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga sebanyak 10 kg. Dan diolah menjadi nasi. Hasil produksi kurang melalui konsumsi dari keluarga tersebut. Pelaku berupa orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen meliputi rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan industri. Kemudian ada hubungan antar produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat ada 3, antara lain yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berhubungan juga saling bergantung. Dalam hal ini, mata rantai dari ketiga kegiatan ekonomi dapat dianalogikan. Produksi membutuhkan adanya kegiatan distribusi dan konsumsi. Dalam arti kegiatan produksi tanpa adanya kegiatan distribusi dan konsumsi tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu, juga kegiatan distribusi tidak mungkin terjadi tanpa adanya barang yang diproduksi dan yang memproduksi barang dan yang mendistribusikan barang tersebut. Pada halnya, pemasaran jasa tentu berhubungan dengan konsumsi, produksi dan distribusi, yang menjadikan suatu kaitan yang tidak dapat dipisahkan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.